Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pionir semuanya. Salam petir, jedar jeder duar. Oke, langsung saja ya. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan ya bahwa ada info terbaru terkait keamanan koin Pi kita. Ini ada yang sudah mengalami ternyata ya, koin Pi-nya yang sudah masuk wallet raib. Nih ya contohnya ya dari Kobul 68. Iya, untuk teman-teman jaga koinnya, jangan sampai seperti saya. Malam tadi koin saya semuanya raib, padahal saya gak pernah klik link-link sembarangan. Nah ternyata sudah banyak yang terjadi ya, koin Pi-nya itu hilang. Nah ini masih kita usut ya penyebabnya, caranya dia ngambil koin itu bagaimana. Kan frasa sandinya di Pi Network ini sangat ketat ya. Namun ada usaha, ada solusi ya yang akan saya sampaikan kalau koin Anda hilang. Ya siapa tahu ya kan, dengan usaha ini koin Anda bisa koin Anda bisa kembali. Nah, kita lihat ya bagaimana caranya, Bang. Nah, ini ya ada info dari grup WA saya. Jika ada yang mencuri koin Pi kita, silahkan laporan ke support system yang ada. Harus ada screenshotnya. Bila tak bisa melampirkan screenshotnya, tulisannya gini ya. Jadi tulisannya seperti ini ya. Koin Dear Core Team, koin Pi saya ada yang curi sebanyak berapa koin, pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, caranya melihat riwayatnya itu kan ada di wallet Pi kita itu kan ada di bagian sejarah. Nah, nanti bisa dilihat tuh transaksi kemana aja itu koinnya. Pasti ada mutasinya. Nah ya, kalau di M-Banking itu mutasi namanya. Pasti ada mutasinya. Nah, itu screenshotkan ya. Jadi kekirim ke alamat mana, tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, itu ada di situ ya, jelas ya. Nah, lalu koin Pi berpindah ke alamat wallet pencuri. Saya tak pernah melakukan transaksi apapun, mohon bantu saya, terima kasih. Nah, begitu ya tulisannya. Nah, nanti saya tunjukkan ya bagaimana tutorialnya. Nah, di bawah ini ada tutorial secara tertulisnya nih ya. Pi koin dicuri bisa kembali, pelaporan ke core team koin Pi dirampok orang. Untuk cara pelaporan akun disusupi koin Pi hilang atau dicuri orang di wallet kita. Pertama, bukti-bukti dari wallet kita ada yang hilang atau transfer keluar, semua di screenshot ya. Jadi semua sejarah itu ya, mutasi itu di screenshot semuanya. Kirim pelaporan disertai bukti foto-fotonya. Masuk aplikasi Pi Network, klik menu, pilih profil, masuk ke halaman pelaporan akun yang disusupi dan akan ada panduan selanjutnya. Fast respon core team dalam seminggu koin Pi yang hilang akan kembali. Nah, ini usaha yang bisa kita lakukan ya ketika kita kehilangan koin Pi Network. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi, lalu kita klik ini ya, kiri atas ini pojok, lalu pilih profil. Nah, di sini ya sudah saya jelaskan ya, verifikasi Facebook, nomor telepon, alamat email, KYC harus sudah centang hijau semuanya ya. Pastikan sudah centang hijau semuanya. Nah, untuk laporkan koin yang hilang, ini nih ya ada di sini, laporkan akun yang disusupi. Nah, klik laporkan. Tulisannya bagaimana? Tulisannya seperti yang tadi ya, di awal tadi sudah saya jelaskan kata-katanya. Lalu klik laporkan. Nah, di situ nanti ada tahap selanjutnya di mana pasti akan dikirim, kita disuruh untuk melampirkan bukti-bukti screenshotnya. Begitu ya, Bos ya. Oke. Jadi bagi yang koinnya hilang, monggo silahkan ya dicoba usaha ini ya, siapa tahu kan koinnya bisa kembali. Ya, namanya juga dunia digital itu penuh kejutan, Bos. Ya, penuh kejutan yang bisa membuat kita bahagia, penuh kejutan yang bisa membuat kita nyungsep ya. Ya, namanya juga orang pinter ya kan, ahli itu ya bisa aja gitu ya membobol akun, mencuri koin Pi kita ya bisa aja kan ya. Oke. Jadi selamat mencoba ya. Ini ceritanya teman-teman ya, saya kronologis dulu ya, saya ceritakan waktu pertama Anda gagal menjabat. Itu awalnya sebenarnya. Di waktu itu Pak Pausan selalu datang ke tempat saya. Pak John, bagaimana ini solusinya supaya teman-teman ini bisa tertolong semua? Agak kenceng ya, supaya teman-teman tertolong semua.
Oh kalau begitu Pak Fauzan, ini ada exchanger. Kenapa saya harus bilang exchanger? Karena Finetron itu punya smart contract. Smart contract itu jelas itu kripto, teman-teman ya kan, udah jelas itu ya. Oke, setelah itu terus bagaimana caranya kata Pak Fauzan? Kalau kita tidak punya modal, sedangkan di B itu ada gas fee 0,1 ya, begitu transaksi 0,01 ya kan. Kalau diteruskan saat ini berdasarkan konsensus itu 5 miliar ya, satu 5 miliar ya satu koin ya. Oke, berarti gasnya 50. Nah, terus bagaimana solusinya teman-teman? Tidak mungkin kalau begitu mau nukar langsung bayar 5 juta, itu tidak mungkin. Karena kita tahu, karena saya sendiri pun pionir ya kan, harus menyediakan gas fee 50 juta setiap transaksi. Nah, itu dikaji terus ya. 50 juta. 50 Ya, juta. 50 juta ya. Nah, terus dikaji, setelah itu dah kita coba daftar saja 200, nanti teman-teman itu mau nerima bersih atau bagaimana kan gitu. Nah, setelah itu saya riset lagi Pak, saya riset lagi nih. Ini tidak mungkin semudah itu, aku bilang ke Pak Fauzan. Ini tidak bisa semudah itu kalau tidak dinaungi secara hukum teman-teman. Karena apa? Satu bukti, misalkan saya punya uang 1 miliar di bank, saya ambil sakar PDW itu apa bisa langsung? Ini uang loh, uangnya dewe loh, tak cukup karpe dewe iso kira-kira. Berarti ada regulasi, ada undang-undang di Indonesia yang harus kita taati supaya tidak melanggar hukum. Gitu. Akhirnya berjalannya waktu, ya kan? Teman-teman, waktu seluruh Indonesia saya panggil ke base camp di apa namanya, di Kasongan ya, di Kasongan. Aduh, antusias banget Pak. Di situ saya menangis. Gimana nih teman-teman ya, sebanyak ini sampai tidur di jalan gini. Nah, singkat waktu ternyata adalah Mas Eko. Mas Eko kebetulan dari Jakarta mampir sama Bu Hani. Langsung saya panggil Eko. Kok kamu kerja apa? Saya bagian di hukum. Lah kamu tentang hukum ngerti apa saja? Aku bilang coba, aku mau dengar diskusi dulu sama saya. Akhirnya dia cerita.